Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan judul Komponen Utama Sistem Komputer dan Jaringan Komputer. Komponen utama sistem komputer. Adapun komponen sistem utama komputer, hardware, terdiri dari CPU, RAM, storage, input, output, device. Komponen utama sistem komputer atau hardware terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori atau RAM, storage, hard drive, output device, input device, power supply unit, dan motherboard. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab atas pemrosesan data, melakukan instruksi-instruksi dasar seperti aritmatika, logika, dan kontrol. Terdiri dari kontrol unit yang mengarah aliran data dalam sistem dan unit aritmatika logika, arithmetic logic unit yang melakukan operasi matematika dan logika. Memori atau RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Data dalam RAM dapat diakses secara acak yang memungkinkan CPU untuk dengan cepat mengambil dan menyimpan informasi. RAM bersifat volatil yang berarti data akan hilang ketika komputer dimatikan. Storage, hard drive atau SSD. Storage adalah tempat penyimpanan permanen untuk program data dan sistem operasi. Hard drive atau HDD menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan data. Solid State Drive atau SSD menggunakan sirkuit terintegrasi untuk menyimpan data yang memberikan kecepatan akses yang lebih cepat daripada HDD. Input device. Input devices adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Contoh input device meliputi keyboard, mouse, touchpad, dan mikrofon. Output devices. Output devices adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari pemrosesan komputer. Contoh output devices meliputi monitor, printer, speaker, dan proyektor. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama tempat semua komponen utama komputer terhubung. Memiliki slot-slot untuk memasang CPU, RAM, kartu grafis, dan kartu ekspansi lainnya. Menyediakan jalur komunikasi antara semua komponen dan sistem komputer. Power Supply Unit atau PSU. Power Supply Unit atau PSU adalah komponen yang menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh semua komponen komputer. Mengubah daya AC dari sumber listrik menjadi daya DC yang digunakan oleh komputer. Software terdiri dari sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan instruksi-instruksi yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ada beberapa jenis perangkat lunak termasuk sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Perangkat lunak memiliki peran penting dalam operasi sehari-hari komputer dan perangkat elektronik lainnya. Tanpa perangkat lunak, komputer hanya menjadi sekumpulan perangkat keras dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas kompleks. Sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang populer termasuk Windows, macOS, Linux, dan Android. Fungsi utama sistem operasi meliputi pengelolaan memori, manajemen file,
pengaturan akses pengguna, dan penjadwalan tugas. Software atau aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi dapat berupa perangkat lunak produktivitas seperti pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi, atau perangkat lunak hiburan seperti permainan, pemutar musik, dan aplikasi sosial media. Aplikasi dikembangkan menggunakan berbagai bahasa pemrograman, framework, tergantung pada platform yang dituju. Perangkat lunak lainnya. Selain sistem operasi dan aplikasi, ada banyak jenis perangkat lunak lainnya yang memiliki fungsi khusus sesuai kebutuhan. Contoh perangkat lunak lainnya termasuk perangkat lunak pengembangan atau IDE, perangkat lunak keamanan, perangkat lunak desain grafis, perangkat lunak basis data, perangkat lunak pengelolaan proyek, dan banyak lagi. Perangkat lunak ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam berbagai bidang dan industri. Hardware versus software. Hardware. Hardware adalah perangkat keras, bagian fisik dari sebuah komputer atau sistem elektronik. Ini termasuk semua komponen yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba secara fisik seperti CPU, RAM, hard drive, keyboard, mouse, monitor, dan sebagainya. Perangkat keras bertanggung jawab atas eksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak dan menyimpan serta memanipulasi data. Sedangkan software adalah perangkat lunak, serangkaian instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ini tidak memiliki bentuk fisik dan tidak bisa dilihat atau disentuh secara langsung. Perangkat lunak adalah bentuk kode atau program yang dieksekusi oleh perangkat keras. Perangkat lunak mencakup sistem operasi aplikasi dan berbagai program lain yang melakukan kegiatan secara spesifik. Bagian kedua yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain melakukan berbagai media komunikasi seperti kabel, serat optik, atau nirkabel. Pengertian ini menunjukkan bahwa jaringan komputer memungkinkan komputer dan perangkat lain untuk berkomunikasi berbagai sumber daya dan mentransfer data satu sama lain. Jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer yang pertama adalah LAN, Local Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area terbatas seperti dalam sebuah kantor, sekolah, atau gedung. Kemudian WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area yang lebih luas, biasanya menghubungkan lokasi yang terpisah geografis seperti kota, negara, atau bahkan benua yang berbeda. Kemudian MAN, yaitu Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area kota atau wilayah metropolitan. Kemudian PAN Personal Area Network, jaringan yang mencakup area sangat kecil seperti ruang sekitar satu individu atau perangkat pribadi. Terakhir, Wireless Network, yaitu jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Penerapan jaringan komputer. Penerapan jaringan komputer sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan komunikasi, hiburan, dan banyak lagi. Jaringan komputer memiliki berbagai kemungkinan seperti berbagai sumber daya, seperti printer atau file, akses ke internet, kolaborasi antar pengguna, dan banyak lagi. Hal ini membuat jaringan komputer menjadi bagian penting dari infrastruktur teknologi informasi di seluruh dunia. Adapun komponen jaringan komputer terdiri dari server, kemudian router, switch, kabel, dan protokol. Server adalah perangkat keras yang menyediakan layanan sumber daya atau data kepada pengguna atau perangkat lain dalam bentuk jaringan. Biasanya server berjalan secara terus-menerus untuk memberikan layanan yang berkelanjutan kepada klien. Jenis-jenis server termasuk server file untuk menyimpan dan berbagi file, server web untuk menyediakan situs web,
server basis data untuk menyimpan dan mengelola data, dan server aplikasi untuk menyediakan aplikasi bisnis. Server juga dapat digunakan untuk mengelola dan mengontrol akses pengguna dalam jaringan, seperti server autentik atau server domain. Router Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan atau subnet, serta mengarahkan lalu lintas data antar mereka. Router bekerja berdasarkan alamat IP, tujuan paket data untuk mengarahkan lalu lintas secara efisien ke tujuan yang benar. Router juga dapat melakukan fungsi-fungsi tambahan seperti firewall, NIT (Network Address Translation), dan QoS (Quality of Service) untuk mengelola dan mengoptimalkan lalu lintas jaringan. Switch Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Switch mengarahkan data ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MIC (Media Access Control) dari setiap perangkat yang terhubung. Switch memungkinkan komunikasi langsung antar perangkat-perangkat dalam jaringan lokal tanpa membebani jaringan secara keseluruhan seperti yang digunakan atau dilakukan oleh hub. Kabel Kabel adalah media fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data antara perangkat dalam jaringan komputer. Beberapa jenis kabel yang umum digunakan dalam jaringan komputer termasuk kabel internet untuk jaringan kabel dan serat optik untuk jaringan serat optik. Kabel internet yang paling umum adalah kabel UTP atau Unishielded Twisted Pair dan STP Shielded Twisted Pair yang biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat ke switch atau router dalam jaringan LAN. Protokol Protokol adalah aturan atau standar komunikasi yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi dan bertukar data. Protokol jaringan yang paling umum adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internal Protocol, yang digunakan di internet dan banyak jaringan lokal. Protokol lainnya termasuk TDP, User Datagram Protocol, ICMP, Internet Control Message Protocol, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, dan banyak lagi. Topologi jaringan. Adapun topologi jaringan yang pertama adalah bus topologi, kemudian star topologi, ring topologi, dan mesh topologi. Bus topologi dalam topologi bus, semua perangkat tergabung ke dalam satu kabel tunggal yang disebut dengan bus. Setiap perangkat dalam jaringan dapat mengakses dan mengirim data melalui kabel yang sama. Keuntungan dari bus topologi adalah biaya yang rendah dan instalasi yang mudah, karenanya hanya memerlukan satu kabel. Namun kelemahan dan topologi bus adalah jika kabel utama mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan dapat terganggu. Star topologi. Dalam topologi bintang, setiap perangkat terhubung langsung ke pusat atau switch yang disebut dengan hub. Semua komunikasi antara perangkat dilakukan melalui hub yang bertindak sebagai penghubung utama. Keuntungan dari star topologi adalah kerusakan pada satu kabel hanya akan mempengaruhi satu perangkat, tidak seperti pada bus topologi. Namun, kelemahan dari star topologi adalah biaya yang lebih tinggi karena memerlukan lebih banyak kabel dan perangkat aktif. Ring topologi. Dalam topologi cincin, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat tetangga di sebelahnya, membentuk sebuah cincin atau lingkaran. Data mengalir melalui cincin dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam satu arah tertentu. Keuntungan dari ring topologi adalah efisiensi penggunaan kabel, karena setiap perangkat hanya perlu terhubung ke dua perangkat lainnya. Namun, kelemahan dari ring topologi adalah jika satu perangkat mengalami kerusakan atau gangguan, seluruh jaringan dapat terganggu. Mesh topologi. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung secara langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. Ini memastikan redundansi yang tinggi dan keandalan yang tinggi, karena jika satu rute gagal, maka masih ada rute alternatif untuk mentransmisikan data. Meskipun mesh topologi menawarkan keandalan yang tinggi, namun biaya dan kompleksitas pemasangan yang tinggi membuatnya
jarang digunakan untuk dalam jaringan skala besar. Demikian, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.